Terima kasih para Romo dan Bapak Ibu serta semua saja, baik yang sendiri maupun bersama-sama dalam sebuah ruangan. Sungguh merupakan sebuah kegembiraan pada malam hari ini kita bersama-sama bisa memulai sebuah langkah untuk mempersiapkan masa Prapaskah yang akan kita lalui. Malam hari ini saya akan mencoba untuk menawarkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama untuk menjalankan pendalaman iman. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para Romo dan Bapak Ibu semua bahwa betapa kami tidak mudah untuk membuat bahan untuk APP pendalaman iman Prapaskah tahun ini yang berhubungan langsung dengan keluarga. Kami mulai sejak bulan Agustus 2022 untuk mencoba menemukan banyak hal yang akan kami coba olah bersama. Kami mencoba belajar bersama Romo Roni dan belajar bersama juga dengan beberapa keluarga yang bergumul dengan iman di dalam kehidupan sehari-hari sebagai keluarga Katolik. Banyak masalah yang harus dihadapi dan banyak kesulitan, terutama karena begitu kompleksnya masalah-masalah keluarga yang sekarang ini sedang dialami. Maka sekali lagi tidak mudah bagi kami untuk membuat materi pendalaman iman Prapaskah ini. Sekali lagi, kami mohon maaf bila mana nanti apa yang kami tawarkan kurang begitu tepat bagi Bapak Ibu. Tetapi ini sebuah perjalanan kami bersama dari Komisi Kateketik dan merupakan perjalanan iman kami bersama sejak bulan Agustus yang lalu. Semoga ini menjadi hal yang bernilai bagi kehidupan umat yang Bapak Ibu temani. Meskipun pasti banyak kelemahan. Bapak, Ibu, dan para saudara, para Romo, musyawarah pastoral kita tahun 2009 merumuskan arah dasar persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, penuh pelayanan, dan misioner. Ini sudah sekian tahun yang lalu kita temukan bersama-sama. Kemudian dalam musyawarah pastoral yang kedua tahun 2019 kita menemukan, menegaskan, menetapkan pilihan strategis pastoral 10 tahun ke depan, yaitu mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan para Romo, lalu bagaimana implementasi kebijakan pastoral strategis itu dalam fokus 2 tahunan dan 3 tahap? Kalimat arah dasar itu kemudian dibagi dalam tiga hal yang kemudian masih dibagi lagi, yaitu persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Itu kita bagi dalam 3 tahap, yaitu 4 tahun kita berlingkungan, lalu 2 tahun kita berparoki, lalu 4 tahun berikutnya kita bermasyarakat. Pada 4 tahun pertama, persekutuan murid-murid Kristus kita memulai dengan kemuritan, yaitu mulai dari pribadi, kemudian sekarang ini memasuki persekutuan, kita mulai persekutuan, lalu ada 2 tahun untuk persekutuan, yaitu keluarga dan lingkungan, dan nanti selanjutnya. Kurang lebih perjalanan kita semacam ini. Ketika kita masih dalam persekutuan murid-murid Kristus, tantangan utamanya adalah pengetahuan iman yang mempengaruhi penghayatan iman. Oleh karena itu, selama 3 tahun ini kita bersama-sama untuk kembali untuk menyegarkan pengetahuan iman kita. Kurang lebih demikian roadmap perjalanan kita selama 10 tahun ke depan. Ini sudah tahun ketiga. Kita telah meninggalkan tahun kemuritan dan kita memasuki tahun persekutuan. Dan persekutuan yang terkecil adalah keluarga. Maka
para Romo dan Bapak Ibu, untuk tahun 2023 ini kita mengambil tema tahunan adalah menghidupi Yesus dalam keluarga. Setelah kita mengenal Yesus Guru dan Tuhan dan bersatu dengan Yesus Guru dan Tuhan, sekarang kita memasuki menghidupi Yesus dalam keluarga, dalam persekutuan terkecil. Wih, kok macet? Menghidupi Yesus dalam keluarga tahun 2023. Mengenal Yesus Guru dan Tuhan di tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan mengenal Yesus Guru dan Tuhan itu berarti mengikuti dan mengimani. Bukan hanya sekedar kenal begitu saja, tapi mengikuti dan mengimani seperti para murid. Dan kemudian dilanjutkan dengan bersatu dengan Yesus Guru dan Tuhan di tahun 2022. Lalu persatuan dengan Yesus Guru dan Tuhan itu dihayati dalam hidup sehari-hari. Maka kita memakai istilah menghidupi Yesus. Menghidupi Yesus dalam keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga merupakan komunitas pertama dan utama para murid Kristus untuk berkembang dalam iman. Tuhan Yesus menyatukan setiap keluarga Kristiani, keluarga kita, dengan ikatan ilahi yang abadi. Maka keluarga menjadi gereja rumah tangga, eklesia domestika. Karena faktor pemersatunya adalah Tuhan Yesus sendiri, seperti gereja pada umumnya, faktor pemersatunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, keluarga adalah gereja, dan gereja adalah keluarga. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Setiap keluarga Kristiani menghadapi berbagai tantangan dan tawaran yang mengancam panggilannya sebagai gereja rumah tangga. Budaya individualistik, budaya mementingkan dirinya sendiri, konsumerisme dan hedonisme, mencari kesenangan, kenyamanan, keenakannya sendiri, dan mengkonsumsi banyak hal, dan materialistik, menumpuk banyak benda-benda, harta benda, ternyata semakin memerosotkan pemahaman dan penghayatan kesucian perkawinan dan keluarga Kristiani. Di tengah maraknya tantangan dan tawaran akhir-akhir ini, gereja dengan penuh iman mengajak setiap keluarga Kristiani untuk setia berjuang menjaga kekudusan dan kesetiaan janji perkawinan, serta mewariskan iman bagi masa depan kehidupan gereja, saling meneguhkan dalam komunitas lingkungan sebagai akar yang menjadi kekuatan kehidupan gereja paroki dan diutus menjadi saksi Injil di tengah masyarakat. Maka Bapak, Ibu, dan para Romo, di tengah tantangan dan tawaran yang demikian banyak sekarang ini, gereja tetap mengajak setiap keluarga untuk selalu berjuang menjaga kesucian dan kesetiaan janji perkawinan dan mewariskan iman, karena keluarga adalah pewaris iman yang pertama dan utama dalam kehidupan gereja. Dan juga untuk itu saling meneguhkan dalam komunitas lingkungan, di mana lingkungan adalah akar yang menjadi kekuatan kehidupan paroki. Lingkungan kuat, paroki juga akan semakin kuat. Maka selama tahun 2023 perjalanan iman kita adalah ketika kita mulai di masa Advent yang lalu, keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Kemudian masa Prapaskah ini, keluarga menghidupi nilai-nilai sakramental, menghidupi Yesus dalam sakramen baptis, penguatan, ekaristi, pengakuan dosa, sakramen tobat, orang sakit, dan imamat. Lalu pada bulan Maria nanti, menghidupi Yesus bersama Bunda Maria yang hadir di dalam keluarga. Bulan Kitab Suci nanti, kita menghidupi Yesus dalam keluarga menurut Injil Matius. Jadi semua kita selama 1 tahun, kita menghayati kembali persatuan kita dengan Kristus di dalam keluarga.
Lalu pada bulan Rosario, menghidupi Yesus, menghayati persatuan dengan Yesus dalam peristiwa mulia. Karena kemarin kita sudah dalam peristiwa sedih, yang lalu peristiwa gembira, dan kemudian tahun 2024 nanti peristiwa terang. Kira-kira demikian Bapak Ibu perjalanan kita selama 1 tahun yang kita mulai pada tahun baru, yaitu masa Advent yang lalu. Aduh, ya apa ini? Sekarang kita masuk ke materi pendalaman iman Prapaskah 2023, keluarga menghidupi nilai-nilai sakramental. Persatuan dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam gereja paling nyata terjadi dalam sakramen-sakramen yang kita terima dan kita rayakan. Hanya gereja Katolik yang memiliki sakramen-sakramen. Yang lain tidak punya. Kalau cinta kasih, perbuatan baik, kejujuran, semua punya. Tetapi sakramen hanya gereja Katolik yang punya. Oleh karena itu, menghidupi Yesus dalam keluarga berarti menghayati nilai-nilai sakramental, nilai-nilai yang sungguh dikandung dalam sakramen-sakramen. Dikandung dalam 7 sakramen. Dan itu dihayati dalam kehidupan keluarga sebagai gereja rumah tangga. 7 sakramen itu bisa diterima dan dirayakan hanya di dalam gereja. Sedangkan keluarga kita adalah gereja rumah tangga. Keluarga kita tidak mungkin memberikan sakramen, tetapi menghayati, menghidupi nilai-nilai sakramental dari ke-7 sakramen di dalam kehidupan sehari-hari keluarga kita. Selain itu, sakramen-sakramen itu sebenarnya berhubungan langsung dengan hidup kita yang konkret. Kelahiran, kita lahir, kita memperoleh baptis, dibersihkan dari dosa ketika kita baptis. Kelahiran kita juga dibersihkan setelah lahir dari rahim ibu. Kita dibersihkan dari darah dan dari kotoran yang keluar bersamaan dengan kita keluar dari rahim ibu. Hanya bedanya memang di dalam kelahiran kita secara biologis, kita hanya dibersihkan secara biologis. Sedangkan baptis membersihkan kita sungguh dari jiwa kita, dalam jiwa kita. Setelah lahir kita makan, dan itu ekaristi. Kalau kita tidak makan, kita mati. Sama ketika kita tidak menyantap ekaristi, jiwa kita juga melemah. Mungkin secara biologis kita hidup. Lalu dari makan itu kita menjadi dewasa. Dengan sendirinya, ketika kanak-kanak kemudian kita makan dan tumbuh menjadi dewasa. Nah, tanda kedewasaan itu di dalam sakramen, di dalam gereja itu sakramen krisma, sakramen penguatan. Tidak bisa seseorang menolak menjadi dewasa. Ketika orang sudah berusia dewasa, lalu dia tidak mau menjadi dewasa, dia hanya mau menjadi anak-anak yang digendong terus ke sana kemari. Jelas itu terjadi kemandekan di situ. Lalu di dalam perjalanan hidup setiap hari kita juga jatuh sakit secara fisik. Lalu gereja memberikan sakramen tobat karena dosa itu adalah sakit jiwa, penyakit jiwa. Maka kita dibersihkan dari dosa ketika kita mengaku dosa. Lalu setelah dewasa, Bapak Ibu membentuk komunitas baru perkawinan. Gereja juga menyatukan suami istri dalam ikatan yang tak terceraikan dalam perkawinan. Selanjutnya, seperti kita membutuhkan pemimpin dalam komunitas, gereja juga membutuhkan pemimpin dalam komunitas. Maka ada sakramen imamat. Ini perjalanan hidup yang sangat konkret, Bapak Ibu. Menyangkut hidup kita sehari-hari. Dan ketika kita lemah, rapuh, tidak berdaya, karena sakit maupun karena usia lanjut, gereja tidak meninggalkan, Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Maka gereja memberikan sakramen minyak suci.
maka seluruh hidup kita sebenarnya sungguh ditemani dan dikuduskan, disatukan dengan Yesus setiap kali, semua peristiwa. Selanjutnya, Bapak Ibu, karena pembentukan gereja rumah tangga diawali dengan peneguhan cinta seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan, maka secara khusus penghayatan nilai-nilai sakramental, sakramen perkawinan kita jalani di masa Advent, yaitu dengan tema keluarga menantikan kedatangan Tuhan. Jadi dalam masa Advent yang lalu, kita sungguh merasakan dan merenungkan kembali nilai sakramental dari sakramen perkawinan selama beberapa kali ibadat Advent tahun 2022. Nah, disinilah kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan masa Advent itu dilanjutkan pada masa Prapaskah ini. Oleh karena itu, selama masa Prapaskah kita diajak menyegarkan dan meneguhkan kembali penghayatan nilai-nilai sakramental, sakramen lainnya selain perkawinan. Maka tema pendalaman iman masa Prapaskah adalah keluarga menghidupi, menghayati persatuan dengan Kristus dalam sakramen-sakramen. Keluarga menghidupi nilai-nilai sakramental. Pendalaman iman masa Prapaskah itu kita lalui dalam 6 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama, menghidupi martabat putra-putri Allah dalam keluarga. Kita diajak untuk merenungkan, menyegarkan kembali, melihat kembali sakramen baptis. Nilai-nilai sakramen baptis di dalam keluarga. Pada pertemuan yang kedua, menghidupi Ekaristi dalam keluarga. Kita diajak untuk merenungkan kembali sakramen Ekaristi yang menjadi puncak dan sumber iman kita di dalam kehidupan keluarga. Pada pertemuan yang ketiga, menghidupi dalam keluarga karunia Roh Kudus. Ketika kita menerima sakramen penguatan, kita diberi secara khusus dan istimewa anugerah Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk menjadi saksi dan rasul Kristus di tengah hidup kita sehari-hari. Itu pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang keempat, menghidupi rahmat pengampunan dalam keluarga. Kita diajak untuk merenungkan, menyegarkan kembali sakramen tobat. Nilai-nilai sakramen tobat dalam keluarga. Pengampunan di dalam keluarga. Kemudian pada pertemuan yang kelima, menghidupi rahmat pengudusan dalam keluarga bagi anggota keluarga yang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit, atau sakramen minyak suci, atau sakramen perminyakan. Bahwa di dalam kehidupan, kerapuhan, ketidakberdayaan, sakit, salah satu anggota keluarga kita, mungkin juga orang tua kita, sebetulnya Tuhan Allah sedang menguduskan keluarga kita. Maka dalam sakit itu, kita semua diajak untuk menyatukan sakit yang diderita, kerapuhan yang dialami, ketidakberdayaan yang dialami dengan penderitaan Kristus sendiri. Sehingga seluruh hidup disucikan. Lalu pertemuan yang terakhir, mencintai para imam dalam keluarga, sakramen imaman. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, selama 6 kali pertemuan ini, kita diajak untuk menyegarkan kembali secara sederhana 6 sakramen lain selain sakramen perkawinan yang sudah kita segarkan dalam pertemuan atau ibadat Advent yang lalu. Adapun susunannya, pendalaman iman itu yang pertama adalah pembukaan, itu terdiri dari 4 hal, lagu pembuka jika diperlukan. Kalau enggak bisa nyanyi ya enggak usah lah, enggak usah nyanyi juga enggak apa-apa. Begitu, kalau bisa nyanyi baik. Lalu kita tanda salib dan salam, Bapak Ibu bisa, pemandu bisa melakukan sendiri. Lalu ada pengantar di pendalaman iman itu, lalu doa pembuka.
Setelah itu kita belajar dari ajaran gereja. Semua teks ajaran gereja diambil dari katekismus gereja Katolik. Dari katekismus gereja Katolik. Jadi tidak dari kitab suci, tetapi dari katekismus gereja Katolik. Ajaran iman gereja yang lengkap. Maka kita belajar dari katekismus gereja Katolik yang baru. Kita mulai dengan membaca teks. Nanti Bapak Ibu bisa melihat petunjuk membaca teksnya. Lalu kemudian sharing, yaitu mendalami ajaran. Ada beberapa pertanyaan. Dan kemudian dilanjutkan dengan penegasan, penjelasan atau uraian tentang apa yang dikemukakan di dalam katekismus. Lalu kemudian kita diajak dengan pemeriksaan batin. Kita diajak hening untuk bertanya pada diri sendiri. Nanti pemandu dalam pemeriksaan batin itu membacakan beberapa pertanyaan untuk memeriksa diri masing-masing. Jadi tidak dijawab di dalam pertemuan, tetapi masing-masing peserta untuk berefleksi, untuk merenung, untuk bertanya pada diri sendiri. Lalu ada doa umat, setelah itu silahkan berdoa spontan, dipersilahkan berdoa spontan, dan bisa mendoakan keluarga-keluarga yang menitipkan doa kepada Bapak Ibu dalam pertemuan itu. Lalu ada doa khusus, doa keluarga, nanti ada teks di dalam buku pendalaman iman itu ada teksnya, kemudian Bapa Kami, dan penutup. Penutup ada tiga, doa penutup, berkat, dan lagu penutup jika diperlukan. Jadi Bapak Ibu dan para saudara, para romo, sebenarnya kalau mau dengan tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lama, sebenarnya ini selesai tidak sampai 1/4 jam. Tidak sampai 1/4 jam. Kami sudah mencoba. Tidak sampai 1/4 jam. Tetapi mungkin kalau gayeng, ya bisa lama. Tetapi kalau biasa saja, ada 1-2 pertanyaan, ada begini, ada hening, itu tidak sampai 1/4 jam. Ini yang menjadi susunan. Dulu kita mulai dengan belajar dari pengalaman, tetapi sekarang kita langsung belajar dari ajaran gereja karena ini menyangkut sungguh ajaran-ajaran tentang sakramen yang menjadi pegangan hidup kita bersama sebagai umat Katolik. Oleh karena itu, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan para romo. Yang pertama, untuk melaksanakan ini, sebagai sebuah persekutuan komunitas atau komunio, sangat diharapkan para pemandu mendalami bersama terlebih dahulu per pertemuan, melakukan pendalaman iman bersama sebagai komunitas pemandu. Jadi kalau menurut kita belajar dari kitab suci, itu seperti Tuhan Yesus yang mengumpulkan para murid, kemudian para murid diutus, dan kemudian kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak diutus sendiri-sendiri, tetapi bersama, dan kemudian kembali lagi. Nah, saya membayangkan para pemandu itu sebagai para rasul yang merupakan sebuah persekutuan yang mendalami terlebih dahulu sebelum memandu pendalaman iman di lingkungan atau stasi. Salah satu bisa memimpin. Syukur sangat baik jika romo paroki mendampingi komunitas para pemandu untuk pendalaman iman per pertemuan. Jadi memandu per pertemuan. Sangat baik jika romo paroki, mungkin romo satu dengan romo yang lain bergantian, tentu sangat indah hal ini. Seperti Tuhan Yesus yang menemani para muridnya untuk sebelum diutus, ditemani, kemudian setelah diutus kembali lagi untuk saling cerita, dan kemudian diutus lagi, demikian. Sebelum memandu umat di lingkungan atau stasi, sangat diharapkan masing-masing pemandu mempersiapkan diri dengan baik, yaitu dengan membaca dan mempelajari keseluruhan teks. Sangat diharapkan tidak kemudian, saya sudah bisa. Dengan kerendahan hati, saya memohon kepada para pemandu untuk
belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk belajar dari ajaran gereja, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, harap para pemandu memperhatikan petunjuk pelaksanaan yang ada dalam susunan pendalaman iman Prapaskah. Nanti akan kelihatan dari bukunya. Jadi untuk ke sana, misalnya membaca 1 kali, 2 kali, begitu. Kalau para umat yang mengikuti tidak membawa teks, karena teksnya akan dikirim dalam bentuk soft file. Kalau mau fotokopi jelas silahkan, mengeprint silahkan, tetapi dikirim dalam bentuk soft copy, maka belum tentu semua anggota atau peserta membawa teks. Oleh karena itu, mesti dibacakan dengan agak pelan. Selanjutnya, khusus dalam penegasan, sangat diharapkan membacakannya dengan hati-hati dan tidak usah tergesa. Membacanya dengan hati, maksud saya. Membacanya dengan hati. Hati ini iman sebenarnya. Dan tidak usah tergesa-gesa. Bukan asal membaca. Dirasakan kata-katanya. Kami berjuang untuk memilih diksi yang diambil dan ditulis di situ sungguh tidak mudah. Karena apa? Karena kami mengandaikan bahwa teks ini nanti akan diteruskan oleh orang lain kepada orang lain lagi. Kalau kami sendiri yang membuat dan kami sendiri yang melakukan lebih mudah. Maka kesulitan kami justru ada di situ. Oleh karena itu minta maaf kalau mungkin yang selama ini menjadi keluhan yang sering disampaikan adalah teksnya panjang. Sungguh minta maaf, hal ini tidak dapat dihindari. Karena memang menyangkut penjelasan tentang kebenaran iman. Kalau dijelaskan sangat singkat, tidak jelas. Kalau diterangkan, terlalu panjang. Ya bingung kami ini. Ya sudahlah, yang mau dipakai yang mana. Tetapi yang pasti kami berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami tuliskan. Bukan soal panjang atau pendek. Karena kalaupun kami melakukan dan menjadi keluhan bahwa itu panjang, itu sungguh tidak bisa kami hindari. Tentu boleh kreatif, Bapak Ibu dan para romo. Misalnya menyampaikan dengan kalimat sendiri. Tetapi tetap harus diingat bahwa ini bukan soal kemampuan berbicara yang menarik. Bukan. Bukan soal kemampuan berbicara supaya menarik orang, bukan. Tetapi soal ajaran iman. Sampaikan saja apa yang ada. Dengan hati dan dengan iman. Soal hasil urusan Tuhan Allah. Itu pun yang kami kerjakan. Soal hasil urusan Tuhan Allah. Soal dipakai atau tidak urusan Tuhan Allah. Tetapi yang pasti sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Itu saja yang kami bisa. Dan kami berharap juga para pemandu melakukan hal yang sama. Di tengah kelelahan, kesibukan, mungkin beban pikiran yang banyak dan lain-lain. Justru di dalam proses seperti itulah Bapak Ibu disucikan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, garis besar isi pertemuan per pertemuan maksudnya. Pertemuan pertama, menghidupi Yesus, menghidupi martabat putra-putri Allah dalam keluarga. Ini sakramen baptis, pertemuan yang pertama. Dari Katekismus Gereja Katolik, di akhir itu ada singkatan KGK, itu artinya Katekismus Gereja Katolik nomor 1213. Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Oleh pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Ini rumusan tentang ajaran iman soal baptis dari Katekismus. Sakramen baptis merupakan dasar seluruh kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu yang bagaimana? Kehidupan yang dibangun atas cinta Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya
demi keselamatan kita. Maka kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dibangun atas cinta yang berkorban dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sebagai dasar seluruh kehidupan Kristiani, yang kedua, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh. Maka sakramen baptis adalah syarat pertama masuk dalam persekutuan ilahi Allah Tritunggal Maha Kudus. Tanpa baptis kita tidak bisa masuk dalam persekutuan ilahi. Yang ketiga, menurut rumusan katekismus tadi, sakramen baptis adalah pintu masuk sakramen-sakramen lainnya. Maka syarat pertama, masuk dalam persekutuan gereja yang memberikan rahmat keselamatan melalui sakramen-sakramen lain. Mengapa sakramen baptis itu merupakan dasar kehidupan Kristiani, pintu masuk kehidupan dalam roh, pintu masuk sakramen-sakramen lainnya? Karena sakramen baptis memberikan 3 rahmat. Yang pertama, ketika kita dibaptis, dihapus dari dosa asal dan dosa lainnya. Kita menjadi sungguh kudus. Yang kedua, kita diangkat menjadi putra-putri Allah dengan memperoleh meterai kekal. Rahmat yang kedua, kita menjadi putra-putri Allah dengan memperoleh meterai kekal. Putra-putri Allah ini artinya kita memperoleh kehidupan ilahi yang sudah rusak dan hilang karena dosa asal. Dan dengan dibaptis kita memperolehnya lagi. Yang ketiga, kita disatukan dalam gereja, persekutuan umat Allah. Setelah dihapus, disucikan dari segala dosa, kita diangkat menjadi putra Allah dengan memperoleh meterai. Meterai ini adalah milik Allah. Dan kemudian kita disatukan sebagai umat Allah di dalam gereja. Itu 3 rahmat sakramen baptis. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, sakramen baptis menjadi dasar seluruh kehidupan Kristiani, pintu masuk kehidupan dalam roh, memiliki ikatan ilahi yang abadi dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, dan pintu masuk untuk memperoleh sakramen-sakramen lain. Kita tidak mungkin dapat memperoleh sakramen lain di luar gereja. Harus di dalam gereja. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, para romo, oleh karena itu sebagai gereja rumah tangga, keluarga kita, setiap keluarga Katolik merupakan komunitas putra-putri Allah yang disatukan oleh Kristus dalam gereja. Apapun keluarga kita adalah komunitas putra-putri Allah karena sungguh di dalamnya berkumpul orang-orang yang sudah menerima baptis, meskipun belum semuanya. Maka setiap keluarga Katolik, yang pertama, sebagai komunitas putra-putri Allah, memiliki hubungan yang dekat dan selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa kita. Bagaimana kalau kita putra-putri Allah, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Bapa? Sama seperti kita di keluarga, kita menjadi anak-anak dari bapak kita, dari ibu kita, tetapi kita tidak pernah omong, tidak pernah dekat. Yang kedua, sebagai putra-putri komunitas putra-putri Allah, kita memiliki relasi kasih tulus antar anggota keluarga yang bersumber dari relasi dengan Allah yang Maha Kasih. Maka seperti di dalam keluarga, kita satu dengan yang lain juga memiliki relasi kasih yang tulus, yang bersumber dari kasih cinta orang tua. Kalau di dalam baptis yang bersumber dari Allah sendiri. Yang ketiga, secara bersama sebagai satu keluarga maupun masing-masing anggotanya, tentu karena menjadi satu, disatukan dalam gereja, tentu bersedia tulus terlibat dalam perutusan gereja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan para saudara, para romo, mungkin ada sebagian dari kita yang enggan atau malas, atau mungkin karena kita belum paham bahwa kita disatukan di dalam gereja, dalam baptis. Itu tentang pertemuan yang pertama. Bagaimana keluarga menghayati, menghidupi Kristus yang bersatu kita terima dalam baptis, menjadikan kita komunitas putra-putri Allah yang memiliki hubungan dekat dan selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa kita, memiliki relasi kasih dengan tulus antar anggota keluarga yang bersumber dari komunikasi dan relasi kita dengan Allah masing-masing.
dan sebagai sebuah keluarga. Dan secara bersama-sama sebagai satu keluarga maupun masing-masing anggotanya bersedia tulus terlibat dalam perutusan gereja. Ya bagaimana kita dijadikan satu di dalam keluarga gereja, tetapi kita tidak mau terlibat. Seperti halnya kita di dalam rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, kita anggota keluarga kita, tetapi kita tidak mau terlibat di dalam kehidupan keluarga. Menjadi agak aneh. Itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua, menghidupi Ekaristi dalam keluarga. Katekismus Gereja Katolik 1324 dan 1326 yang akan kita pakai sebagai ajaran gereja untuk belajar. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gereja ini serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita. Maka para saudara yang terkasih, Ekaristi itu sungguh sumber dan puncak seluruh hidup. Sakramen lain dan semua karya kerasulan gereja, kegiatan kita di dalam gereja, itu tidak bisa dipisahkan dari Ekaristi. Dan selalu terarah pada Ekaristi. Ketika kita aktif di gereja, kita memperoleh sumber dari Ekaristi untuk ke sana. Dan kemudian itu membawa kita untuk semakin bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi. Maka di situ Ekaristi menjadi sumber dan puncak. Oleh perayaan Ekaristi kita sudah menyatukan diri sekarang ini. Ketika perayaan Ekaristi kita sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi dan mengenyam terlebih dahulu kehidupan abadi di mana Allah akan menjadi semua untuk semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam perayaan Ekaristi selalu disebut para malaikat, para kudus, bala tentara surgawi ketika privasi, ketika kudus-kudus itu, ketika kita menyatakan tobat, kita juga minta didoakan oleh Bunda Maria, para malaikat, dan semua orang kudus. Semuanya itu bukan kata-kata kosong. Itu bukan hanya sebutan atau doa saja. Tapi sungguh ketika Ekaristi, mereka yang sudah jaya dalam kerajaan surga, para suci, para malaikat, ikut merayakan bersama kita. Maka dua hal ini yang akan kita renungkan bersama dalam pertemuan yang kedua. Ekaristi kita imami sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Karena dalam Ekaristi, Tuhan Yesus sendiri hadir secara nyata dan memberikan tubuh dan darahnya sebagai kekuatan hidup ilahi kepada kita. Maka baptis tadi kita dilahirkan kembali. Jadi setiap orang Katolik dilahirkan dua kali melalui rahim ibu dan melalui baptis, disucikan sebagai putra-putri Allah, dan kemudian kita diberi makanan dan minuman dalam Ekaristi. Kalau kita tidak makan dan minum dalam Ekaristi, kita tidak mempunyai kekuatan hidup. Maka menjadi aneh ketika orang Katolik merasa baik-baik saja ketika tidak merayakan Ekaristi. Di satu sisi, persatuan kita dengan Tuhan Yesus menjadi sumber yang mengalirkan kekuatan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus, dan persatuan ini menjadi sumber kekuatan ilahi dalam perjuangan kita setiap hari. Dan di sisi lain, tujuan perjuangan iman dalam kehidupan sehari-hari itu hanya satu, bersatu dengan Kristus. Maka Bapak Ibu, Ekaristi itu sekaligus menjadi sumber dan puncak. Jadi setiap hari kita berjuang, tujuan kita bersatu dengan Kristus. Dan persatuan dengan Kristus hanya satu yang bisa memisahkan, dosa. Maka kita berjuang dalam hidup sehari-hari sebagai orang tua, berjuang sungguh-sungguh dan kemudian bersatu dengan Kristus, itu tujuan perjuangan iman kita. Dan dari persatuan dengan Kristus itulah kita memperoleh kekuatan, memperoleh sumber hidup untuk berjuang lagi. Itu yang ritme hidup kita setiap hari.
dari Minggu, dari Senin, katakan dari Minggu sampai Sabtu atau Minggu kita sampai puncak dan memperoleh sumber dan kemudian berjuang lagi dan itu terus-menerus. Maka Bapak Ibu dan para saudara menjadi aneh ketika kita merasa mampu berjuang sendiri tanpa persatuan dengan Kristus. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari orang Katolik tidak dapat dipisahkan dari Ekaristi. Kehidupan sehari-hari merupakan lanjutan dari Ekaristi. Dan Ekaristi merupakan mahkota kehidupan sehari-hari. Maka semua masalah dan tantangan yang dihadapi dalam perjuangan para saudara setiap hari sebagai ayah dan ibu untuk kesejahteraan keluarga, terutama untuk anak-anak, memperoleh makna terdalam dalam perayaan Ekaristi. Di sini Bapak Ibu, bagaimana keluarga menghidupi Ekaristi? Tidak bisa dipisahkan kehidupan sehari-hari orang Katolik dari Ekaristi. Karena kehidupan sehari-hari merupakan lanjutan dari Ekaristi, dan Ekaristi menjadi mahkota kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani, sakramen-sakramen lainnya berhubungan erat dengan Ekaristi dan terarah pada Ekaristi. Sakramen baptis juga untuk Ekaristi bersatu dengan Kristus. Sakramen Krisma juga diutus, dan kita diutus menjadi rasul dan saksi. Kalau tidak bersatu dengan Kristus, mana bisa? Sakramen tobat, kita diampuni dari segala dosa untuk bersatu dengan Kristus. Dan itu Ekaristi. Sakramen orang sakit, dalam penderitaan kita disatukan dengan Kristus. Dengan penderitaan Kristus. Sakramen perkawinan, suami istri disatukan oleh Kristus. Dan itu yang ada dalam Ekaristi. Sakramen imamat pun ada demi Ekaristi. Maka Bapak Ibu, sakramen Ekaristi boleh disebut adalah sakramennya sakramen. Semua sakramen tidak bisa dilepaskan dari Ekaristi. Terarah dan berhubungan erat pada Ekaristi. Dan demikian pula seluruh pelayanan gerejani dan karya kerasulan berhubungan erat dan terarah pada Ekaristi. Jadi ketika kita aktif ke gereja dan lain untuk bersatu dengan Kristus. Dan itu terjadi di dalam Ekaristi. Kita sebagai seksi sosial, sebagai ketua lingkungan, sebagai seksi katekese, sebagai seksi karya misioner, seksi pendidikan, PSE, kerawam, dan semuanya. Di biak, rekat, OMK, lansia, keluarga, semua tujuannya hanya satu. Bersatu dengan Kristus. Dan persatuan dengan Kristus itu memberikan kekuatan kita untuk semakin merasul. Di situ Bapak Ibu, maka Ekaristi sungguh memiliki peran yang sentral bagi pelayanan saya dan para saudara. Maka aktivitas kita sebagai para umat di paroki sungguh membawa kita untuk mempersembahkan hidup pada Ekaristi. Dan ketika kita Ekaristi, kita membawa kekuatan untuk kembali merasul. Maka jika kita melakukan kegiatan hanya sebatas untuk dipuji orang, hanya sebatas untuk supaya dikagumi orang, sayang sekali. Karena itu adalah sebuah jalan untuk lebih bersatu dengan Kristus. Dalam perayaan Ekaristi kita sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi dan mengenyam lebih dahulu kehidupan abadi. Dengan ini gereja menyatakan imannya bahwa perayaan Ekaristi bukanlah sebatas ibadat yang kita lakukan di dunia, tetapi juga menghadirkan liturgi surgawi. Maka Bapak Ibu, sebagai gereja rumah tangga, hendaknya setiap keluarga mencintai dan menghormati Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh perjuangan hidup. Persatuan dengan Kristus yang terjadi secara nyata dalam Ekaristi hendaknya mewarnai kehidupan keluarga dan relasi kasih antar anggota keluarga. Dalam Ekaristi, karena cintanya, Tuhan Yesus mengorbankan diri dengan menyerahkan seluruh hidupnya. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minum. Oleh karena itu, bersama Tuhan Yesus, seorang suami dan seorang istri, karena cinta, saling menyerahkan diri seutuhnya. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Suami dan istri bersama Tuhan Yesus saling menyerahkan seluruh hidup. Demikian pula sebagai ayah dan ibu, bersama Tuhan Yesus yang kita terima dalam Ekaristi, yang karena cinta
menyerahkan seluruh hidup kita bagi anak-anak. Dan kita mengatakan bersama Tuhan Yesus kepada anak-anak, inilah tubuhku, makanlah nak. Inilah darahku, minumlah, seluruh hidupku serahkan padamu. Demikianlah kehidupan keluarga sebagai gereja rumah tangga yang dibangun oleh cinta selalu berkorban, memperoleh puncak keilahian dalam Ekaristi, dan memperoleh daya cinta ilahi dari Ekaristi. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, sebagai gereja rumah tangga, hendaknya setiap keluarga Katolik mencintai dan menghormati Ekaristi suci sebagai sumber dan puncak seluruh perjuangan hidup. Persatuan dengan Kristus yang terjadi secara nyata dalam Ekaristi hendaknya mewarnai kehidupan keluarga dan relasi kasih antar anggota keluarga. Bapak, Ibu, dan para saudara, sebagai orang tua, Bapak Ibu tidak hanya memberi makan anak-anak, tapi Bapak Ibu menjadi makanan anak-anak. Harapan Bapak Ibu, kegembiraan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu tentang anak, kesedihan Bapak Ibu, doa-doa Bapak Ibu, teladan Bapak Ibu, semuanya dimakan oleh anak-anak. Maka sebenarnya di dalam kehidupan keluarga, Bapak Ibu adalah Ekaristi. Bapak Ibu adalah Tuhan Yesus yang tidak hanya sekedar memberi makan, tapi menjadi makanan yang menghidupkan bagi para murid. Maka Bapak Ibu sungguh menjadi makanan yang menghidupkan bagi anak-anak, menjadi Ekaristi di dalam keluarga. Itu pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu, menghidupi dalam keluarga karunia Roh Kudus yang diterima dalam sakramen penguatan. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1285 dikatakan, bersama dengan pembaptisan dan Ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristiani, yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Maka menjadi aneh jika ada di antara sebagian kita yang tidak mau menerima sakramen penguatan. Berarti tidak mau dewasa. Jadi maunya jadi anak-anak terus begitu. Padahal sakramen penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi kalau ada umat yang aku tidak mau menerima sakramen Krisma, sakramen penguatan, menjadi aneh. Orang kok tidak mau terima rahmat itu aneh. Menjadi tidak masuk akal sebetulnya. Menolak cinta Allah itu dalam bentuk sakramen ini menjadi aneh. Biasanya tidak mau ikut pelajaran. Tapi sebenarnya itu sungguh itu rahmat Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang dimaksud dengan sakramen-sakramen inisiasi, tadi disebutkan sakramen inisiasi Kristiani, adalah kita semakin dalam dipersatukan dengan kehidupan ilahi Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka sakramen baptis, Ekaristi, dan penguatan juga disebut sakramen-sakramen kebersamaan dengan Allah. Karena semakin mendalam dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, kita semuanya semakin disatukan. Dengan menerima sakramen baptis kita dilahirkan sebagai putra-putri Allah. Dan dengan menerima sakramen Ekaristi kita tumbuh, diberi makan sebagai putra-putri Allah. Menerima tubuh Kristus sebagai makanan. Dan dengan menerima sakramen penguatan kita menjadi dewasa untuk diutus menjadi rasul dan saksi Kristus di tengah dunia. Dengan demikian, antara sakramen baptis, Ekaristi, dan penguatan merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Katekismus tadi ditegaskan kesatuannya harus dipertahankan.
Dengan menerima sakramen penguatan, Bapak Ibu, kita terikat pada gereja secara lebih sempurna. Artinya, semakin terikat secara ilahi karena pencurahan Roh Kudus yang diberikan secara khusus dan istimewa. Keterikatan kita pada gereja secara lebih sempurna ini mewajibkan kita untuk menjadi rasul dan saksi Kristus yang mewartakan dan membela iman dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini sederhana, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempunyai anak-anak, kemudian anak-anak itu menjadi dewasa, maka dia akan membantu orang tuanya untuk menyapu, membersihkan dan menata tempat tidur, membersihkan peralatan makan, dan lain sebagainya. Itu alamiah sekali. Maka tanda bahwa kita sudah dewasa di dalam gereja itu sakramen penguatan. Kita ikut terlibat bersama Kristus, mewartakan dan menjadi saksi iman. Menjadi dewasa. Keluarga Katolik sebagai gereja rumah tangga tentunya menjadi komunitas yang membawa dan mempersiapkan semua anggota keluarga untuk siap menerima sakramen penguatan. Para orang tua hendaknya memberikan pembinaan iman kepada anak-anak sesuai usianya, sehingga anak-anak dengan tulus bersedia terlibat dalam kehidupan menggereja dan siap menjadi rasul serta saksi Kristus melalui kata-kata dan perilaku hidup sehari-hari. Maka rasul yang pertama kali dilakukan, merasul pertama kali dilakukan di dalam keluarga. Orang tua kepada anak-anak. Oleh karena itulah melalui sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan juga sakramen penguatan ini, keluarga kita menjadi pewaris iman bagi kehidupan gereja ke depan. Karena dengan menerima sakramen penguatan kita diperkaya dengan kekuatan Roh Kudus, maka keluarga Katolik sebagai gereja rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari hendaknya diwarnai oleh buah-buah roh seperti yang diwartakan Santo Paulus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka ukuran keluarga kita sungguh dilimpahi oleh rahmat Roh Kudus ini. Bukan kemampuan berbahasa roh yang hebat-hebat itu, bukan. Tetapi ini, kesabaran, kemurahan, kebaikan hati. Di situ Bapak Ibu, rahmat Roh Kudus. Saya tak minum dulu ya, saya meniren. Pertemuan yang keempat, menghidupi rahmat pengampunan dalam keluarga. Katekismus Gereja Katolik 1422 mengatakan demikian, mengajarkan demikian. Mereka yang menerima sakramen tobat memperoleh pengampunan dari belas kasih Allah atas penghinaan mereka terhadap, sekaligus mereka didamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai dengan berdosa dan yang membantu pertobatan mereka dengan cinta kasih, teladan, serta doa-doanya. Sengaja saya mencari gambarnya Bapak Suci, Paus Fransiskus yang mengaku dosa. Paus saja mengaku dosa. Rendah hati sekali. Karena dia tetap memerlukan belas kasih Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pengampunan yang kita terima dari belas kasih Allah disebut sakramen tobat. Dengan demikian, pengampunan yang diberikan oleh Allah mengandaikan dari kita ada tobat. Secara sederhana, tobat berarti rasa menyesal dalam hati atau batin karena telah berpikir atau berkata atau melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah atau yang melalaikan perbuatan baik yang dikehendaki Allah. Maka di dalam perayaan Ekaristi ketika kita mengaku itu perkataan, perbuatan, pikiran, kelalaian. Itu 4 hal. Maka pengampunan yang kita terima dari belas kasih Allah disebut sakramen tobat. Dengan demikian, mengandaikan ada tobat. Kalau tidak ada tobat, bagaimana kita sungguh bisa merasakan pengampunan dari Allah? Hanya sekedar basa-basi.
Penyesalan itu menggerakkan kita, kalau saya dan Bapak Ibu menyesal, menggerakkan saya dan Bapak Ibu untuk menghadap Allah dengan rendah hati dan jujur menyatakan pengakuan segala kesalahan atau pelanggaran atau kelalaian yang telah kita lakukan dan memohon pengampunan dari Allah. Maka tobat merupakan sebuah proses hati yang bermula dari kesadaran akan kesalahan atau pelanggaran atau kelalaian. Kelalaian itu bukan lupa, Bapak Ibu. Kelalaian itu sebenarnya saya bisa melakukan perbuatan baik, tetapi saya tidak mau melakukan. Itu lalai. Saya tidak melakukan. Memang saya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Tetapi ketika saya menolak perbuatan baik yang sebenarnya bisa saya lakukan, itu namanya kelalaian. Kesadaran ini membuahkan penyesalan yang menggerakkan untuk mengakui dan memohon ampun kepada Allah. Dari rasa sesal itu kita tergerak menyatakan pengakuan kepada Allah. Maka tobat itu bukan tiba-tiba, tetapi sebuah proses hati yang menyadari, iya saya salah, saya telah melanggar, saya telah lalai. Maka perlu pemeriksaan batin. Kesadaran ini membuahkan penyesalan yang menggerakkan untuk mengakui, dan setelah itu kita datang dan mengakui dan memohon ampun. Mereka yang menerima sakramen tobat memperoleh pengampunan dari belas kasih Allah atas penghinaan mereka terhadap. Dari ajaran gereja tadi, kita menangkap dua hal penting. Pertama, dalam sakramen tobat kita menerima pengampunan dari belas kasih Allah. Dengan demikian, pengampunan yang kita terima dalam sakramen tobat melulu karena belas kasih Allah. Bukan karena hebatnya kita. Allah demikian mengasihi kita sehingga senantiasa melimpahkan pengampunan kepada kita. Yang kedua, pengampunan dari apa? Dari penghinaan kita terhadap Allah. Dengan demikian, setiap dosa merupakan penghinaan terhadap Allah. Maka setiap dosa yang kita lakukan, mengapa setiap dosa yang kita lakukan merupakan penghinaan terhadap Allah? Karena setiap dosa yang kita lakukan berarti mencemari atau mengotori kekudusan yang kita terima dari Allah sewaktu baptis. Maka di sini Bapak Ibu, jangan dipikir kalau berdosa hanya urusan saya dengan teman, tidak. Juga dengan Allah. Bahkan terlebih dengan Allah. Sakramen tobat yang mengungkapkan betapa Allah melimpah dengan belas kasih pengampunan bagi kita anak-anaknya. Belas kasih pengampunan ini tentunya kita wujudkan secara nyata dalam keluarga kita sebagai gereja rumah tangga. Jika keluarga kita melimpah dengan pengampunan satu dengan yang lain karena masing-masing anggota keluarga mengalami belas kasih Allah, merasakan belas kasih Allah yang mengampuni, maka keluarga kita akan menjadi komunitas yang mengalirkan pengampunan yang tulus dan bukan menjadi komunitas yang menghakimi dan menghukum satu dengan yang lain. Jika saya dan Bapak Ibu dalam keluarga mengalami belas kasih Allah, kita alirkan itu kepada anggota keluarga kita, sehingga keluarga kita sungguh menjadi komunitas persekutuan yang saling mengampuni dan bukan persekutuan yang menghakimi dan menghukum. Bapak Suci Fransiskus menegaskan bahwa pengampunan merupakan masa depan. Dia mengatakan begini, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Pengampunan adalah penting untuk kesehatan emosional kita dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sebuah teater konflik dan benteng keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Pengampunan adalah pembersihan jiwa, penjernihan pikiran, dan pembebasan hati dari banyak beban. Siapapun yang tidak memaafkan tidak memiliki ketenangan jiwa dan persekutuan dengan Allah. Ini Bapak Ibu, betapa Paus mengajak kita semua menjadikan keluarga kita sebagai rumah pengampunan, bukan menjadi rumah penghakiman dan penghukuman. Ini tentang sakramen tobat. Selanjutnya, pertemuan yang kelima, menghidupi rahmat pengudusan dalam keluarga bagi anggota keluarga yang sakit.
melalui perminyakan suci, orang sakit dan doa para imam, seluruh gereja menyerahkan mereka yang sakit kepada Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan, supaya Ia menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Bahkan, gereja mendorong mereka untuk secara bebas menggabungkan diri dengan sengsara dan wafat Kristus, dan dengan demikian memberi sumbangan bagi kesejahteraan umat Allah. Demikian kata katekismus. Melalui perminyakan suci orang sakit dan doa para imam, seluruh gereja menyerahkan mereka yang sakit kepada Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan, supaya Ia, Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan itu, menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Bahkan gereja mendorong mereka untuk secara bebas menggabungkan diri dengan sengsara dan wafat Kristus, dan dengan demikian memberi sumbangan bagi kesejahteraan umat Allah. Banyak umat Katolik yang takut menerima sakramen perminyakan, sakramen orang sakit, karena menganggap seperti yasinan atau apa itu disengkakne meninggal, disengkakne mati. Keliru besar. Bukan itu. Melalui sakramen perminyakan orang sakit, seluruh gereja menyerahkan mereka yang sakit kepada Tuhan supaya disembuhkan dan diselamatkan. Bapak Ibu, yang menyerahkan kepada Tuhan adalah seluruh gereja. Seluruh gereja. Jadi imam yang memberi sakramen perminyakan menghadirkan seluruh gereja di dunia ini. Jadi bukan hanya imam saja, sendirian. Tidak. Seluruh gereja. Betapa besarnya kekuatan sakramen perminyakan ini. Seluruh gereja yang memohon dan menyerahkan kepada Tuhan supaya disembuhkan dan diselamatkan. Seluruh gereja. Ungkapan disembuhkan berhubungan dengan keadaan fisik, sedangkan diselamatkan berhubungan dengan jiwa yang abadi. Dengan demikian, syukur kepada Allah jika memperoleh kesembuhan dan diselamatkan. Tetapi jika secara fisik tidak mungkin lagi disembuhkan karena sudah rapuh, sudah hancur, sudah busuk, jiwanya tetap diselamatkan. Apalagi yang kita harapkan dalam hidup selain jiwa yang selamat, bagaimana mungkin dengan kemurahan Tuhan seperti ini, umat Katolik masih takut menerima sakramen orang sakit? Tidak masuk akal. Kalaupun disembuhkan, pasti diselamatkan. Kalaupun tubuh kita sudah tidak bisa tertolong lagi, pasti jiwanya yang diselamatkan. Mosok gini tidak mau. Aneh. Melalui sakramen perminyakan orang sakit, gereja mendorong mereka yang sakit untuk secara bebas menggabungkan diri dengan sengsara dan wafat Kristus, dan dengan demikian memberi sumbangan bagi kesejahteraan umat Allah. Melalui sakramen perminyakan orang sakit, gereja mengajak mereka yang sakit untuk secara bebas menyatukan diri dengan Tuhan Yesus yang sengsara dan wafat untuk menebus dosa kita. Ini Bapak Ibu yang dikatakan silih. Rasa sakitku ini aku persembahkan bersama penderitaan Tuhan Yesus. Aku satukan dengan penderitaan Tuhan Yesus agar seluruh hidupku, seluruh keluargaku disucikan. Maka dengan ajaran ini gereja menyatakan bahwa sakit dan penderitaan bukanlah keadaan yang sia-sia dan tanpa makna. Justru sebaliknya menjadi jalan pengudusan hidup. Dengan pengudusan hidup ini, maka melalui sakit yang kita derita, kita memberi sumbangan bagi kesejahteraan umat Allah. Bayangkan, sakit saja, kita masih bisa memberikan sumbangan kepada gereja. Memberikan kebaikan, memberikan persembahan yang bernilai bagi kehidupan gereja. Hal ini memang tidak mudah, Bapak Ibu. Hanya dapat dialami dengan anugerah iman dari Allah. Maka jika mengalami sakit dan penderitaan, kita mohon, tidak hanya agar disembuhkan, tetapi juga dianugerahi iman yang memberi kekuatan untuk menyatukan sakit dan penderitaan dengan Tuhan Yesus. Daripada kita mengeluh, toh tidak sembuh-sembuh, Tuhan, aku mau sakitku ini, aku satukan dengan penderitaan. Sehingga seluruh keluarga, anak-anak, suami, istri, orang tua, dikuduskan.
sakit dan penderitaan bagi Kristus menjadi jalan untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian, sakit dan penderitaan dapat menjadi jalan penyucian hidup, baik bagi yang sakit maupun siapapun yang menemani dan merawat mereka yang sakit. Tidak mudah untuk menemani mereka yang sakit, dan pasti yang sakit rewel. Rewel bukan main. Maka di sini Bapak Ibu, toh kalau kita mengeluh, toh kalau kita sambat, toh ya tetap tidak berubah. Maka kita menyatukan semua itu dengan penderitaan Kristus. Ayah atau ibu yang sudah lanjut usia dan karena kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan tubuhnya, dia mengalami sakit yang berat dalam waktu yang lama. Menemani dan merawat orang tua kita yang sakit dengan ketulusan kasih menjadi jalan pengudusan hidup keluarga. Bukan sia-sia. Yang terakhir, sakramen imamat. Pertemuan ke-6, mencintai para imam dalam keluarga. Katekismus Gereja Katolik 1551 menyatakan demikian. Imamat ini adalah satu pelayanan. Adapun tugas yang oleh Tuhan diserahkan kepada para gembala umatnya, sungguh-sungguh merupakan pengabdian. Ia ada sepenuhnya untuk Allah dan manusia. Ia bergantung seutuhnya dari Kristus dan imamatnya yang satu-satunya dan ditetapkan demi kesejahteraan manusia dan persekutuan gereja. Sakramen tabisan menyampaikan satu kuasa kudus yang tidak lain dari kuasa Kristus sendiri. Karena itu, pelaksanaan kuasa ini harus mengikuti contoh Kristus yang karena cinta telah menjadi hamba dan pelayan untuk semua orang. Tuhan telah mengatakan dengan jelas bahwa usaha untuk kawanannya adalah suatu bukti cinta terhadap. Imamat, satu pelayanan. Diserahkan kepada para gembala umat, sungguh pengabdian. Untuk Allah dan untuk manusia. Dan bergantung seutuhnya pada Kristus. Dan imamat yang satu-satunya. Dan ditetapkan demi kesejahteraan manusia dan persekutuan gereja. Maka Bapak Ibu dan para saudara, gereja mengajarkan imamat adalah satu pelayanan. Maka tugas yang oleh Tuhan Yesus diserahkan kepada para gembala umatnya itu, para imam, sungguh merupakan pengabdian. Maka dipanggil menjadi seorang imam berarti dipanggil menjadi seorang pelayan bagi Allah untuk menggembalakan umat. Sebagai gembala yang menghadirkan penggembalaan Allah bagi umatnya, seorang imam membawa umatnya untuk mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Karena hidup seorang imam melulu untuk Allah dan untuk umatnya, maka seluruh hidup seorang imam merupakan pengabdian. Artinya, mengorbankan dengan tulus seluruh hidup karena kasih kepada Allah dan sesama. Pengabdian tidak memperoleh apa-apa selain mempersembahkan. Oleh karena itu, maka seorang imam tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri, tetapi meninggalkan segalanya demi Kristus dan umat yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, dalam segala kerapuhan dan kelemahan, seorang imam adalah perantara yang membawa Allah kepada manusia dan membawa manusia kepada Allah. Seorang imam membawa manusia kepada Allah dan membawa Allah kepada manusia. Sebagai seorang perantara, dalam diri seorang imam terdapat dua sifat, Allah dan manusia. Manusia yang rapuh, maka seorang imam pun memiliki kerapuhan, seperti Bapak Ibu sendiri. Hidup dan pelayanan seorang imam secara sederhana dapat digambarkan seperti sebuah tangga yang menjulang dari bumi menuju surga. Ujung yang atas membuka pintu surga, dan ujung yang bawah tetap berdiri di bumi yang nyata. Sebagai seorang perantara, kuasa seorang imam seutuhnya berasal dari Kristus. Maka seluruh hidup dan pelayanan seorang imam bergantung penuh pada Kristus yang memberinya kuasa demi keselamatan manusia dan kesatuan gereja, khususnya melalui 7 sakramen. Dengan demikian, apapun yang dilakukan seorang imam tidak pernah dilakukan atas namanya sendiri, tetapi atas nama Kristus dan gerejanya yang kudus. Maka Bapak Ibu dan para saudara, dua sifat
Allah dan manusia itu ada di dalam diri seorang imam sebagai perantara yang membawa Allah kepada manusia dan membawa manusia kepada Allah, itu seperti nama Simon Petrus. Simon itu nama pemberian orang tua dengan segala kemanusiaan, dan Petrus itu pemberian nama Yesus. Dan itu di dalam diri Simon Petrus yang banyak kelemahan, penyangkalan, lari dari salib Yesus. Tetapi dia telah diberi nama oleh Yesus dengan Petrus, keilahian. Maka Bapak Ibu, kurang lebihlah seorang imam seperti itu. Kehidupan keluarga sebagai gereja rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari seorang imam. Maka setiap keluarga tentunya selalu bersyukur atas pelayanan seorang imam. Kesediaan selalu bersyukur atas pelayanan seorang imam membawa setiap keluarga Katolik untuk mencintai para imam dengan segala kelemahan dan kerapuhannya. Cinta kepada para imam ini tentu menggerakkan seluruh keluarga Katolik untuk selalu mendoakan para imam. Seperti halnya para imam juga mendoakan seluruh umatnya. Sebagai gereja rumah tangga, setiap keluarga Katolik tentunya tidak hanya menuntut dari para imam, tetapi terlebih membantu imamnya dalam menggembalakan seluruh umat yang dipercayakan kepadanya. Yang tidak pernah dapat diabaikan oleh setiap keluarga Katolik adalah selalu memohon kepada Allah agar dari keluarga sendiri atau keluarga lain dapat lahir para putra yang bersedia mengikuti panggilan menjadi seorang imam demi kemuliaan Allah, keselamatan gereja, dan kesejahteraan seluruh gereja.